Hello everyone, I'm Charissa and today we're gonna learn about simple present tense dan hal-hal yang akan kita pelajari adalah 1. Function atau fungsi, 2. Characteristic atau ciri-ciri, 3. Formula atau pattern, and 4. Exercise atau latihan. One, function. Pertama, kita akan belajar tentang fungsinya. The function of simple present tense adalah biasanya digunakan untuk menyatakan habit, yaitu sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan sehari-hari, dan untuk menyatakan fakta. Contohnya adalah yang pertama, I usually get up at 4 a.m. Saya biasanya bangun pukul 4 pagi. Itu merupakan kebiasaan yang terjadi berulang-ulang setiap pagi. Yang kedua, Jungkook is singer. Jungkook adalah penyanyi. Itu merupakan sebuah fakta. Yang ketiga, the sun rises from the east. Yang merupakan sebuah fakta bahwa matahari terbit di sebelah timur. Kemudian kita akan lanjutkan ke karakteristik atau ciri-ciri dari simple present tense. Simple present tense mempunyai ciri-ciri yang pertama, dia menggunakan adverb of time. Adverb always, usually, often, sometimes, seldom, and every day. Ciri yang kedua yaitu menggunakan verb one atau kata kerja pertama yang ditambah is atau s. Contohnya, read, read, go, goes, cook, cooks. Ciri yang ketiga yaitu dia menggunakan to be, is, am, are. Yang pertama, am hanya digunakan ketika subjeknya I. Yang kedua, is digunakan ketika subjeknya she, he, it. She itu dia perempuan, contohnya nama Tori. He dia laki-laki, contohnya nama Jaehyun. It merupakan benda, contohnya cat. Are digunakan untuk you, we, they. We, I and Jaehyun, they, cats. Memakai s karena jamak. Selanjutnya kita beralih ke formulanya atau pattern, yaitu ada dua bentuk dari simple present tense, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Yang pertama, kalimat verbal. Kalimat verbal menggunakan auxiliary verb do or does. Do or does diikuti dengan base verb, contohnya study, walk, understand, like, think, bring. Sedangkan kalimat nominal, ia menggunakan to be, is, am, are. To be diikuti dengan adjektif atau kata sifat, misalnya big, beautiful, handsome, smart. Noun, kata benda, yaitu student, teacher, cats, books, and etc. Adverb, kata keterangan, misalnya kata keterangan tempat, in the class, and kata keterangan waktu, contohnya in the morning. Yang terakhir yaitu verb ing adalah base verb yang ditambah ing. Contohnya study jadi studying, cook jadi cooking, eat jadi eating. Nominal. Formula dari kalimat nominal ada kalimat positif, subject, ditambah to be, am, is, are, and ditambah adverb, noun, atau adjective. Contohnya adalah Tori and Taehyung are best friend. Karena Tori dan Taehyung adalah dua orang, maka dia menggunakan to be, are. Kemudian kalimat negatifnya yaitu subject tambah am, is, are, ditambah not, ditambah adverb, noun, and adjective. Yang membedakan kalimat positif dan negatif adalah not, sebelum ditambah oleh adverb, noun, atau adjective. Contohnya, Tori and Taehyung are not best friend. Terakhir adalah kalimat tanya. Dalam kalimat interrogatif, to be diletakkan di depan. Contohnya, are Tori and Jaehyun best friend?
Selanjutnya adalah kalimat verbal, kalimat positif, subjek, tambah verb one, ditambah s atau is, ditambah objek. Contohnya, Ian plays piano every day. Karena Ian adalah satu orang, maka ditambah s di belakangnya. Kalimat negatif, subjek ditambah do atau does not, ditambah verb one, and ditambah objek. Contohnya, Ian doesn't play piano every day. Yang ketiga, kalimat tanya, yaitu do atau does ditambah subjek ditambah objek. Contohnya, does Ian play piano every day? Selanjutnya, kita akan mencoba menganalisis beberapa kalimat, mana yang merupakan simple present tense dan yang bukan simple present tense. Ada 4 kalimat. Kalimat yang pertama, Jungkook practice dancing every day. Kalimat ini menyatakan bahwa Jungkook berlatih menari setiap hari. Latihan menari setiap hari adalah kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan oleh Jungkook pada saat ini. Ya, ini merupakan kalimat simple present tense. Yang kedua, Tori will travel to Paris next month. Kalimat ini menyatakan bahwa Tori akan berpergian ke Paris bulan depan. Kata will di sini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut akan terjadi di masa depan. Kalimat ini tidak terjadi pada saat ini dan bukanlah merupakan kebiasaan, jadi kalimat ini bukanlah simple present tense. Yang ketiga, I play tennis every Sunday. Kalimat ini menyatakan bahwa saya bermain tenis setiap hari Minggu. Kebiasaan bermain tenis pada hari Minggu merupakan aktivitas yang terjadi secara berulang pada saat ini. Ya, ini adalah kalimat simple present tense. Yang terakhir yaitu Tori loves to read books. Kalimat ini menyatakan bahwa Tori sangat menyukai membaca buku. Kegemaran membaca buku merupakan kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang pada saat ini, dan ini termasuk kalimat simple present tense. Okay, that's a little explanation about the simple present tense. If you have a question, please write them in the comment below. See you. Thank you.